merah-merahan. Humairah. Junudun itu tentara besar. Ini tentara cilik. Sampai kok ngerti? Junaidi. Ya itu kan ada orang namanya Junaidi kan? Junaidi. Abdun itu hamba besar. Kalau hamba kecil Ubaid. Itu kan? Ubaidun. Sahlun itu muda. Kalau mudanya kecil, Suhail. Jadi ada Quran itu kalimat itu diikut wajarkan, Fu'aila itu dikecilkan. Jadi intinya apa? Intinya ibu-ibu ya, merujuk kepada hadis, merujuk kepada Quran, bahwa kalau tidak ada air baru bisa difungsikan untuk tayamum. Sedangkan tayamum sangat sederhana. Apa? Cukup menempurkan tangan di tanah atau di tempat-tempat yang berdebu. Sebelah kiri kanan itu semua berdebu, ngandung debu. Tentang ketebalan berapa tidak tahu, sing penting berdebu, bersih. Kemudian setelah ditepukkan tangan itu, ono sing diginikan gak apa-apa, ya kan? Ono sing disebut. Wis bar ngono kuwi famsahu biwujuhikum, usapkan ke mukamu. Usap berarti. Wis wa aidiyakum, dan kedua tangan. Dari muka itu langsung ke dua tangan. Cukup. Tangan itu ini, Ibu. Dulu kan sudah pernah tahu tangan itu ini. Kali ini siku. Kalau wudu wa aidiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai siku. Itu kata apa? Wudu. Tapi kalau tayamum cukup wa aidiyakum sampai tangan saja. Tangan saja dibatasi apa? Punggung tangan. Punggung tangannya saja, nanti ada hadisnya. Punggung tangan. Punggung tangan itu ini kan? Besar. Cukup. Sing beda dengan wudu itu adalah yang membatalkan. Ya kan? Kalau yang membatalkan wudu itu kan sudah 5 itu kan? Apa yang 5 itu kemarin? Sudah saya pernah sampaikan itu yang 5 itu. Keluar dari 2 lubang, depan dan belakang ini kan. Kemudian apa itu? Tidur nyenyak, meletak itu loh, tidur tapi bukan tiduran ya. Tidur itu sudah tidak ingat apa-apa. Nah, itu yang membatalkan wudu. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan sengaja tanpa alas. Batal. Sebagian batal, sebagian tidak. Tapi banyak yang membatalkan. Hadis yang paling banyak disetujui oleh para ulama itu yang sengaja menyentuh. Tapi kalau tersentuh tidak membatal. Yang keempat adalah hilang akal, pingsan, gila, mabuk, itu batal. Apanya yang batal? Wudunya. Yang kelima, berkumpul dengan istri dengan sesungguhnya. Aula mastumul nisa, artinya apa? Berkumpul dengan sesungguhnya. Walaupun ada yang mengartikan nyentuh istri itu sampai batal badan. Oke, ya, tidak saya sampaikan. Tapi tidak bisa terlalu ekstrim. Wong sudah menjadi istri kok batal. Itu nanti bertentangan dengan Rasulullah tahajud ketika petang di satu kamar itu mau sujud, tempat sujudnya itu tiba-tiba ono betisi Aisyah. Betisi Aisyah itu malam-malam ini tempat sujud di Rasul. Mau sujud, ono betisi Aisyah.
Rasulullah gencong betis itu digeret. Terus Rasulullah sujud. Rakaat kedua ngono meneh. Tanda-tanda apa ya? Mau sujud malah meneh. Rasulullah genjot meneh angkat diledakkan ke atas. Rasulullah tetap melanjutkan sholat sampai selesai. Itu berarti tertanda apa? Nyentuh istri itu tidak sampai membatalkan. Kalau menyentuh bukan istrinya, ada yang mengatakan tidak apa? Tidak batal tapi dosa. Oh dosa kenapa? Karena bukan muhrimnya. Bukan muhrimnya kok sentuh, apalagi dicium. Rasulullah itu kan sering kalau di rumah mau ngimami nyium dulu. Coba sih dicium. Aisyah sampai pipinya. Gue sampai ngerti kamera-kamera gimana Pak? Ya, iya. Coba gitu. Berarti apa? Itu tidak membatalkan. Tapi walaupun ada sebagian kecil yang membatalkan dihargai, itu barangkali sensitif dengan kehati-hatian. Kalau menantu perempuan, gimana menantu perempuan? Itu menjadi anaknya, pengganti anak lakinya itu, gak masalah, karena sudah menjadi apa? Keluarga. Itu kan pengganti dari anak apa? Jadi itu juga putri jenengan, karena dia sudah menyatu. Nah, ada yang sebagian itu bukan muhrimmu. Nah, ini kan ada juga seperti itu. Tapi saya juga pendapat itu sebagai pengganti dari anak laki. Kan gitu kan? Karena anak laki apa? Kalau sudah nikah, sudah menjadi satu, otomatis mempengaruhi hukum. Dan gitu ya. Kalau tayamum yang membatalkan itu sederhana. Apa sederhananya? Yang pertama, kalau dia sudah tayamum, ya tahu, tiba-tiba ono banyu belum sholat, maka batallah tayamumnya. Wis gini, tayamum tak? Terus gini, langsung gini, ya tak? Wis turun sholat, nanti mau sholat, udah deres, ya tak? Berarti hukum tayamumnya sing dia mau sholat itu batal. Sekalipun tidak kentut ya. Karena apa? Ono banyu. Karena memang tujuannya dia tayamum itu karena tidak ada air. Tiba-tiba sudah tayamum, kok udah deres, maka tayamumnya batal. Yang kedua, masanya habis. Masa tayamumnya habis. Satu tayamum tidak boleh dipakai dua waktu. Tayamum duhur, jam loro sholat duhur, tayamum. Sudah, tayamum kan? Sholat duhur. Wis, sebentar lagi setengah 3 ada. Ingat, aku suci. Tadi saya tayamum, sholat meneh. Sholat apa? Gak boleh sholat asar. Harus tayamum lagi. Karena apa? Masanya habis. Berarti tayamum itu hanya dipakai satu kali. Boleh dua waktu sholat duhur dan asar kalau jamaah.
waktu satu kondisi seperti ini. Saya tanya ya, sholat dulu. Saya niat nanti sekalian tak jamak karena saya ada di Ngawi, di Gontor Ngawi Putri. Tak jamak. Duhur 2 rakaat, tayamum seumpama gitu kan, musafir. Kemudian asar sekalian. Berarti saya asar nanti itu kan tidak butuh lagi kan? Karena ikut tayamumnya duhur. Karena satu kali dalam pertemuan sholatnya duhur dan asar langsung, maka boleh. Tapi kalau asarnya selisih waktu dengan agak panjang, sudah batal tayamum. Tidak boleh dipakai 2 kali dalam jangka yang berbeda. Hanya jangka pendek. Namanya jamak. Baik jamak biasa atau jamak kosong. Sedangkan yang membatalkan tayamum adalah seperti yang membatalkan wudu. Ya kan, keluar dari 2 lubang, gitu kan? Kemudian menyentuh kemaluan dengan sengaja, tidur nyenyak, gitu kan? Kemudian apa? Hilang akal. Itu sama saja kalau terjadi pada orang yang tayamum, batal tayamum. Jadi yang bersama yang batalkan itu cuma apa? 2 tadi itu. Ketika tayamum udah selesai, ono banyu, kerannya itu hidup gitu loh. Tiba-tiba, ono banyu, ojo ngene iki. Apa harus tayamum? Nah itu berarti orang. Itu siapa? Orang ngaji. Masih ngomong aku wis tayamum. Lah ibu ngaji, Dek, itu ono banyu tanya apa nih? Kerannya hidup. Terus itu orang ngomong aku wis tayamum. Berarti anake ora ngaji, ibuke. Nah, itu disatukan, dipahamkan anaknya. Nah, sopo sing tayamum kok? Kalau dalam perjalanan naik kereta atau naik pesawat itu tayamum atau wudu? Karena airnya kan di kloset kamar kecil. Lebih baik tayamum. Karena apa? Air-air yang di sini itu meragukan. Pipis ning kono, ya kan? Pipinya ning kono, ya kan? Mau wudu ono pikiran. Mesti ono pikiran. Karena apa? Air yang disediakan itu bukan untuk mandi, bukan untuk wudu, tapi untuk apa? Untuk orang yang mau ke belakang itu, kesiapan itu terbatas airnya. Yang lain juga mau pakai air. Maka apa? Gunakan ruso dengan ruso itu keringanan dari Allah. Dalam hadis Bukhari, hambaku itu kalau menggunakan rusoku, hanya Allah, rusonya Allah, keringanan Allah itu watabassam alaihi, Allah itu memberikan senyuman. Justru orang itu ketika menggunakan rusonya, ya kan, Allah itu malah justru senyum. Itu kesempatan jenengan. Aku tak menjadikan Allah itu senyum dengan saya. Ketika apa? Kita menggunakan rusonya. Ketika dalam kondisi terpaksa ada ruso, gunakan ruso itu. Seperti apa? Jangan pepergian, sama ke Surabaya. Boleh. Jangan sholat duhur dan asar. Duhur pada waktu duhur, asar pada asar, biasa. Gak apa-apa. Tapi ketika jenengan itu menggunakan rusonya, perjalanan itu diperbolehkan untuk apa? Jamak itu, ya, gunakan jamak itu. Aku itu suka melihat orang itu ketika menggunakan ruso. Kesempatan masuk pengeluar terus. Sekali-kali kalau mau gunakan ruso itu. Aku senang melihatnya. Nah, aku nggak gunakan Pak. Orang apa-apa, aku jamak. Orang apa-apa. Tapi ketika menggunakan rusonya, aku semakin perhatian, senang. Sekali-kali tak kei
kalau sini kan rada guyu apa ya? Rada seneng kan? Umpamakan seperti itu. Enggak Pak? Oh sama bisa nih? Iya siap. Nah ini masalahnya. Hidup di mana dia pakai sepatu? Kalau hidup di tempat yang suci bersih, tidak usah dilepas gak apa-apa. Yang dibasuh cuma atasnya. Seperti siapa? Seperti tenaga Masjidil Haram. Di dalam itu loh, Ka'bah itu kan ada yang tutup malam itu. Begitu adzan kan turun, ya kan? Tidak dilepas sepatunya itu, cuma dirusak. Karena apa? Sudah sebagai langsung kaki bersih. Oh namanya saja tanah haram, kan ini kan tanah bersih, tidak ada kotoran. Berarti apa? Dalam segala sesuatu perkara di situ tidak ada kotoran yang nempel di mana? Di sepatu. Tapi kalau kondisi sekarang jadi pakai sepatu ke Bringharjo, ya toh, kemudian itu ke Malioboro bebas itu tiba-tiba jadi kan mau sholat pakai sepatu, mesti ditenangin orang. Sholat kok pakai sepatu? Nanti pasti jijik. Kenapa? Tempat-tempat itu kotor, bebas, beda dengan di lingkungan yang bersih. Jadi Mekah itu beda ibu-ibu. Kalau Mekah itu kan pasir semua, gitu kan? Langsung ketika ada kotoran meresap karena panasnya. Panas itu kan menghilangkan kotoran, menghilangkan bau dan kotoran, dianggap suci itu. Nah itu dianggap apa? Pasir-pasir itu bersih suci. Tapi kalau di lingkungan kita orang bebas Pak, itu bedanya. Makanya apa? Ketika orang itu pakai sepatu, pakai apa? Di lingkungan kita lebih baik sepatu itu tidak dipakai untuk sholat. Kalau semua di mana? Di kereta api lah ya, tetap pakai sepatu kan ini kan? Di pesawat pakai sepatu. Kalau menurut saya, kalau sekiranya dia pakai sepatu itu hanya terbatas, coba di rumah bersih, gitu kan? Di rumah bersih. Kemudian ke airport diantar. Kan kondisi bersih itu. Sampai di airport bersih. Ke pesawatnya bersih. Kan itu kan? Itu tidak mengapa. Asal meyakinkan sepatu itu tidak masuk di tempat yang kotor-kotor. Tapi kalau bebas ini loh ibu, bapak-bapak, rawan. Alasannya apa? Masuk masjid kok pakai sepatu. Jawab, boleh. Boleh. Rasulullah itu juga diperbolehkan apa? Sholat pakai sepatu. Wudu saja nggak usah dilepas. Wah, kalau di lingkungan kita dikeroyok tenang ya. Zaman Rasulullah itu nggak ada keramik kok. Adanya cuma apa? Pasir. Dilepas dan tidak bodoh. Tapi kalau kita masuk masjid, ono karpet, ya kan? Begitu ada orang yang pakai sepatu masuk ke masjid di atas karpet, gimana tanggapan kita? Mas, ini masjid, mesti ngomong. Karena apa? Sudah pasti kotor yang namanya sepatunya dia, karena bebas. Jadi melihat kondisi dulu Bapak. Kalau seperti itu kondisinya boleh, tapi kalau kondisi sepatu itu pakai kemana-mana, kemudian ke airport ya, kemudian masuk di pesawat, lebih baik ketika mau sholat sepatunya itu dilepas, pakai kaos kaki saja nggak apa-apa, diinjak saja. Karena apa? Menjaga kebersihan. Kalau dipakai sebenarnya nggak apa-apa, tapi ada hukumnya tuh. Makruh. Makruh itu apa tingkatannya? Ragu-ragu. Ya kan? Lebih baik dilepas. Karena apa?
siapa tahu tadi jalan kemana-mana itu apa? Terkena sesuatu yang najis. Nah, gitu. Jadi istilahnya itu apa? Subhan. Bukan subhan loh ya. Subhan, meragukan. Kalau pakai sepatu. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu menghukumi kok meragukan, lebih baik ditinggalkan. Dak mayuribu ila mayuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan lakukan sesuatu yang yakin. Nah, jadi kan ketika ibadah dikongkon sing yakin.